Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan Inspirasi News soal kabar viral di dunia politik tanah air. Kali ini masih menyorot dua mantan musisi yang pindah ke dunia politik, yakni Pasha Ungu dan Giring Nidji. Ya, keduanya adalah sama-sama pentolan dari grup band, yang satu dari grup band Ungu dan yang Giring adalah dari grup band Nidji. Namun keduanya berpindah ke ranah politik. Pasha Ungu terjun ke dunia politik melalui PAN atau Partai Amanat Nasional dan sempat menjadi wali kota Palu, Sulawesi Tengah, sementara Giring Nidji melalui PSI dan sekarang menjabat sebagai PLT dari Ketua Umum PSI. Dan baru-baru ini Pasha Ungu membuat manuver yang luar biasa dan keduanya memang terangkat oleh popularitas Anies Baswedan. Saat Giring Nidji mengkritik habis Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa Anies Baswedan seorang pembohong, Pasha pun pasang badan karena dia menganggap bahwa komentar dari Giring Nidji itu tidak beralasan. Pasha pun memberikan argumen-argumen yang luar biasa soal apa yang dikritikkan oleh Giring Nidji kepada Anies Baswedan. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Berikut ini dua komentar Pasha yang paling disorot dan diunggah lagi di akun Instagramnya terakhir kali karena hal itu memang menjadi viral. Dan hal ini pun kembali bisa mendongkrak nama Pasha Ungu dan karena menjadi trending topik di tanah air. Karena memang salah satu cara untuk mempopulerkan seseorang, maka media sosial adalah tempatnya. Sesuatu yang viral dikomentari kemudian akan terangkat juga popularitasnya. Buktinya video yang diposting oleh Pasha Ungu tersebut menjadi viral dan ditonton oleh puluhan ribu orang. Maka dari itu Pasha Ungu pun secara politik juga mendapatkan banyak berkah dari apa yang dia komentarkan untuk Giring Nidji dalam pembelaannya terhadap Anies Baswedan. Namun sebagai kepala daerah tentunya Pasha Ungu tahu betul bagaimana rumitnya soal anggaran di daerah. Karena memang Pasha Ungu sudah praktek menjadi kepala daerah. Kepala daerah sebagai wali kota tentu sederhana daripada dan dibandingkan dengan menjadi gubernur di ibu kota wilayah Republik
Indonesia seperti Anies Baswedan. Namun kini Pasha Ungu memang namanya lagi populer lagi dan tentu sangat menguntungkan untuk karir politiknya ke depan. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira. Gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa, bagaimana membangun sebuah kelurahan, kecamatan gitu kan, atau apapun lah itu ya dalam sebuah wilayah di daerah misalnya. Tapi pemerintah juga berbicara bagaimana membangun sumber daya manusia, bagaimana kemudian pemerintah itu juga hadir di dalam kelemahan-kelemahan masyarakat, ya, kekurangan-kekurangan masyarakat berupa bantuan-bantuan sosial gitu kan. Ada BLT juga misalnya gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang mungkin saja dianggap oleh sekelompok orang atau beberapa orang, termasuk di teman-teman DPRD DKI, terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategis pemerintah DKI. Dalam hal ini kita sebut saja berkaitan tentang Formula E misalnya, yang katanya menelan biaya atau membutuhkan biaya yang cukup besar di 1,3 T misalnya. Kalau saya nggak keliru, 1,3 T ini tidak lebih dari 2% dari total APBD DKI hari ini gitu. Artinya tidak lebih dari 2%, masih ada 98% yang betul-betul dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat. Baik itu membangun fisiknya, baik itu membangun sumber dayanya, baik itu pelaksanaan kegiatan bansosnya dan lain sebagainya. Formula E ini kan satu event ya, yang bertaraf internasional, di mana semua negara mungkin saja berebut untuk menjadi tuan rumah gitu. Apapun alasannya, promosi negara, promosi daerah kan, atau dalam rangka menggerakkan roda perekonomian, kalau apalah alasannya. Tapi saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi Formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta.